tapi ini aku benar-benar exciting banget karena yang pasti bintang utamanya idola. Aku ngidolain banget kalau namanya sama Maxim. Terus juga sutradaranya, wah, one of the best sutradara, Mas Anggi Umbara. Jadi seneng banget aku bisa hadir pada premiernya kali ini. Ada ketertarikan juga kan untuk di film mungkin? Wow, ya siapa tahu ya, kita tidak menutup kemungkinan. Cuma memang sementara masih nikmatin dulu aja hasilnya, karena pasti untuk main film itu sangat-sangat beda sekali ya dengan kegiatan aku yang biasanya. Kan aku biasanya cuma nyanyi yang sekali one off, tapi kalau film kan kita benar-benar harus fokus karena memang melibatkan banyak kru juga. Nah, makanya ini kan sambil ngeliat juga suasananya kayak gimana sih gitu kan, pengenalan juga. Tapi kalau ada tawaran main film mau kak? Atau sempat ada Atau mungkin sempat ada tawaran? Sempat ada beberapa tawaran juga, tapi memang karena mau terbentur waktu, terus kemudian kan terbentur jadwal nyanyi off air yang udah kontrak jauh-jauh hari kan, jadi memang kadang itu kendalanya. Tapi kira-kira tawaran film yang kemarin itu genrenya apa sih kak kalau boleh tahu? Oh, genrenya ya horor juga sih. Padahal aku tuh takutan. Jadi kasih genre horor kayak gitu, makanya itu menjadi pertimbangan juga sih. Belum seberani itu aku untuk membintangi film horor ya. Soalnya memang orangnya sendiri aku sendiri agak sensitif. Aku agak sensitif sama hal-hal mistis atau goib gitu tuh, aku agak sensitif, dan itu pernah aku suatu saat berefek sama kesehatan aku ya. Nah, padahal itu baru syuting reality show gitu yang melibatkan memang mistis lah gitu. Akhirnya kesehatan aku berbulan-bulan aku nggak sembuh-sembuh. kejadiannya kapan? I think udah kayaknya hampir 5-6 tahun yang lalu deh kayaknya. Dan Jadi sakit medis seperti apa? sebenarnya nggak apa-apa, jadinya tuh akhirnya jadi habis pulang syuting tiba-tiba tekuk aku tuh berat, terus punggung aku tuh panas-panasnya, dada aku juga panas. Waktu itu pas maghrib, jadi pas azan maghrib tuh langsung tiba-tiba muncul gitu. Dan akhirnya pada sakit-sakit badan aku, saya minta dikerokin, padahal nggak pernahnya lah kayak gitu. Itu merah merahnya sampai merah padam gitu. Nah habis gitu besoknya aku langsung sakit, demam, flu, radang kayaknya mungkin tenggorokan, tapi radangnya tuh nggak sembuh sampai diobatin ke beberapa rumah sakit tuh nggak sembuh sampai aku tuh nggak bisa nyanyi, suara aku hilang, benar-benar hilang. Tapi masa Sampai pemulihan ke THT sana sini nggak bisa. Akhirnya endingnya apa? Diruqyah. Iya, aku sampai pernah diruqyah. Itu pertama kalinya Aku baru pertama kalinya. Akhirnya setelah itu aku udah agak-agak serem. Karena emang aku sensitif sih, maksudnya mungkin ada keturunan juga kan gitu. Memang dari terahnya ibu aku gitu. Jadi kalau misalkan ada di mana-mana gitu, tapi aku nggak bisa ngeliat ya, cuma aku bisa merasakan. Tapi kalau biasanya nyanyi mungkin ada pengalaman. Oh ya banyak. Kayak misalkan aku pernah show di daerah Sumatera ya, dekat danau gitu. Terus kita tiba-tiba itu malam-malam, oh ya waktu itu kan kita tidurnya tuh di resort. Nah resortnya tuh nggak ada gordennya. Terus habis itu tiba-tiba kan ada pohon tuh di situ, siang-siang masih bagus, kayak eksotik banget gitu. Tiba-tiba di antara danau itu tiba-tiba ada pohon gitu kan ya, landscape-nya keren ya. Giliran malam yang bergelantungan di situ tuh pada yang putih-putih. Aduh, terus tiba-tiba ada lukisannya tuh goyang-goyang. Tapi sampai saat ini masih ngerasa nggak sih kak? Iya, penjagaannya sih pasti sholat ya, jangan pernah putus gitu. Terus ayat kursi, terus dengan ada doa-doa yang lain juga yang memang aku amalkan. Nah,
alhamdulillah semenjak aku di Ruqyah itu akhirnya kesini-sini lebih better sih. Terus juga sekarang aku tidur sendiri misalnya kayak gitu udah lebih berani karena itu lebih perbanyak doa. Jadi waktu ruqyah hasilnya apa sih? Pasti kita itu Oh, apa tuh? ada kayak buhul jinnya gitu memang. Jin? Buhul ikatan jinnya gitu. Jadi kan waktu itu kan aku habis ikut acara reality show yang ada bisnisnya. Nah, ternyata itu hantunya Ikut. gitu. Sampai 3 bulan aku nggak ada suara. Berarti emang full 3 bulan nggak bisa ngambil job nyanyi gitu? Nyanyi tapi bener-bener udah nggak ada suaranya. Tapi makanya udah nggak bisa di cancel kan. Jadi akhirnya aku bawa waktu itu ini bikin vokal akhirnya karena udah nggak bisa nyanyi waktu itu. Tapi percaya dengan kayak bawa misalnya kayak orang percaya dengan bawa bawang putih biar dilakukan itu. Sebentar ya ini soalnya ada temenku. Halo mbak, ini aku udah di sini. Boleh agak mundur nggak mas? iya, Kak. Makin lama makin maju. Ini suaranya mah Oh iya halo ya. Yang mungkin bisa untuk dilakukan penjagaan-penjagaan kan biasanya orang percaya dengan bawa bawang. Oh enggak sih, cukup dengan sholat aja. Enggak bawa yang gimana enggak. Tapi aku bawa tasbih selalu yang memang aku pakai selalu buat wirid. Tapi Oh enggak. Ada di rumah. tapi pernah mengalami di rumah nggak sih Kak atau emang di luar aja? Enggak sih di rumah enggak. Alhamdulillah enggak. Cuma dulu kayak pertama awal-awal keponakanku itu kan juga agak-agak sensitif juga, masih kecil, waktu mereka masih kecil, waktu main ke rumah itu bukan nangis gitu. Biasanya mereka kan sensitif ya. Nah setelah kita udah di Ruqyah semuanya, jadi aku juga di Ruqyah, rumah juga ikutan di Ruqyah, udah nggak pernah nangis, malah seneng main ke rumah. Tapi baru-baru ini udah pernah ngerasain lagi nggak sih Kak? Atau emang udah nggak pernah lagi ngerasain? Alhamdulillah enggak, karena aku juga nggak aneh-aneh sih ya. Mungkin sampai suka, misalkan kalau aku dapat hotel nih di pojokan kadang, cuma ada vibes agak merinding gitu. Paling aku cepetan sholat, ngaji, wirid, terus habis itu udah angkat lagi gitu. Nah, kalau bicara soal hari ini mungkin ada kata-kata hari ini. Oh kata-kata hari ini apa? Maksudnya hari ini berikutnya ini? Kan biasanya kayak setiap hari Oh tren kali ya, tren Kuat kata-kata lah hari Kak, ini. kuat. Oh kuat. Oh ya itu kuat aku gini. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Semua pasti akan datang di waktu yang tepat. Itu apa aja, mau doa, mau pasangan, mau pacar, mau hajat, apapun. Kamu mungkin termasuk dengan membuat Iya, salah satunya juga itu. Jadi itu yang selalu aku tanamkan dalam diri aku. Ya, kalau memang aku sekarang belum diberikan rezeki momongan, ya mungkin nanti akan di suatu yang di saat yang tepat, ataupun mungkin Allah nanti berkata seperti apa. Jadi insya Allah kok banyak kok doa-doa aku yang datangnya itu di saat yang tepat. Jadi aku yakin. untuk Kayak, proses penerimaan itu kan ada prosesnya. oh iya dong, ya prosesnya pastinya semua itu by the time. Jadi dengan waktu. Karena kan kalau dulu karena belum mengalami, belum menjalani, belum terwujud, itu kayaknya masih ada binai gitu, kayak aduh gimana sih kok gini ya Allah kok gini ya gitu. Ternyata Allah itu benar-benar sangat-sangat maha luar biasa, maha adil banget, karena benar-benar di saat aku sudah mentalku udah pas, malah datang gitu. Banyak ya, misalkan dulu cita-citaku pengen Mas Hendra tugas di Timur Tengah, akhirnya kan terwujud sekarang. Padahal itu doa aku udah dari 18 tahun yang lalu gitu kan, baru terwujudnya sekarang. Tapi akhirnya selalu dengan apa namanya percaya akan itu butuh waktu pengalaman. Ya, Baliknya kan belasan tahun ya dong, ya alhamdulillah lah. Semua itu juga proses pendewasaan. tapi untuk versi terbaik sudah merasa untuk menjadi diri yang versi terbaik. Ya pasti ingin menuju lebih baik lagi. Kita nggak tidak apa ya, kayaknya sangat
kali kalau sekarang aku udah bilang, oh ini udah versi yang terbaik aku, tidak. Kita pasti pengennya ingin menjadi yang lebih baik lagi. Hal kecil mungkin untuk versi terbaiknya apa? Hal kecilnya koneksi aku dengan penciptaku itu semakin bagus, semakin baik. Kalau dulunya masih suka males tahajud kayak gitu, sekarang udah lebih rajin kayak gitu, tuh udah merupakan versi yang terbaik aku ya. Karena menurut aku dengan semakin bertambahnya usia, apa sih yang dicari? Pasti kan lebih dekat dengan yang Maha Kuasa kan. Artinya itu butuh proses dalam melihat Kak Fitri yang 5 tahun yang lalu. Wah, Dan sekarang seperti apa, Kak? jauh dulu. Terus juga sekarang lebih sabar juga. Dulunya tuh, aduh ya namanya masih muda ya, si darah muda. Sekarang udah lebih settle lah, mentalnya lebih settle, lebih tidak menggebu-gebu, lebih menerima. Karena ya mau apa lagi sih, kalau memang udah waktunya mau kita lari-lari, ya pasti gini, kalau emang belum waktunya kita mau lari-lari ya belum kesampaian. Tapi kalau emang udah waktunya, mau kita udah santai aja, tiba-tiba depan mata. Tapi Oke. selalu dengan ikhtiar ya, Kak. Selalu dong, kita bukannya menyerah, bukannya pasrah, tapi kita berserah. Ya, oke, makasih ya, Kak.